Yang selanjutnya sunnah bagi laki-laki pakai cincin. Jelas? Cincin. Ada yang punya cincin nggak? Mana cepat. Coba saya pinjam saja jadi contoh. Jangan takut hilang, tenang. Nah, ini apa matanya nih? Virus. Nah, saya punya di rumah virus. Jelas? Apa? Bawa langsung. Oh, terima kasih banyak. Jelas? Yang punya yang ngasih orang lain. Itu yang saya bingung, bawa dah. Itu kan gak enaknya. Yang punya gak ngasih, yang orang lain ngasih, bawa dah. Kata dia ini. Sunnah pakai cincin itu di sini. Apa namanya? Boleh di jari manis, boleh di jari ini. Kelingking. Sebelah kanan, dan cara makainya subhanallah dia pas lagi. Betul dibawa pulang kayaknya nih. Hah? Amin kata punyanya. Udah, waladhdallin, amin jadi. Nah, sunnahnya Bapak Ibu, lihat nih. Cara pakai cincin itu pas namanya. Batunya disebut pas. Matanya ditaruh di dalam. Cara pakai cincin tuh batunya di dalam. Kalau kita kan di luar. Oi, pas atahiyat seneng begini. Lain bacan, lain apa? Wih, gini caranya atahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan diri kita ini kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Ulama mengatakan orang yang duduk di majelis ilmu dipanjangkan umurnya sama Allah subhanahu wa ta'ala setahun yang akan datang. Yang kedua, diberikan kelebihan meninggal husnul khatimah. Yang ketiga, dia minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang-orang seperti itu dan dipanjangkan umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala dan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada halangan, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang seputar sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemarin sudah kita membahas sunnah-sunnah sebelum sholat. Sekarang kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholatnya seseorang. Ternyata ada beberapa sunnah yang kita dianjurkan kerjakan di dalam sholat kita, yang ada yang jarang orang mengerjakan, ada yang banyak sudah mengerjakannya. Yang pertama, sunnah ketika di dalam sholat yaitu membaca doa iftitah. Membaca apa? Doa iftitah. Doa iftitah ini dikerjakan baik di dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Terkadang ada orang mengerjakannya membaca doa iftitah di dalam sholat wajib, tapi tidak membacanya doa iftitah di dalam sholat sunnah. Ini rugi besar. Ketika dia mengerjakan dalam sholat wajib dia baca, dalam sholat sunnah dia tidak baca. Apalagi di dalam sholat wajib dia tidak baca doa iftitah. Bahkan ketika itu dia menjadi imam, dia tidak membaca doa iftitah. Doa iftitah ini adalah doa besar, banyak macamnya doa iftitah. Salah satunya doa iftitah yang sering kita baca yaitu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sana saja. Jelas? Hadisnya dua. Yang kita baca itu dua banyak hadisnya. Yang pertama Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sana saja. Itu doa iftitah yang pertama. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi, tanpa ini di dalam hadis. Ini wajjahtu, ini itu ditambahkan sama ulama. Jelas? Kalau lihat dari hadis nggak ada ininya. Maka digabung antara Allahu Akbar kabiran sama wajjahtu wajhiya lilladzi, digabung jadi satu, ditaruhkan kata ini. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila.
Inni wajjahtu wajhiya alladhi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kata ulama mengatakan, seandainya kita tidak bisa khusyuk di dalam salat, seandainya kita tidak bisa sempurna di dalam salat khusyuk kita, maka minimal kerjakan khusyuk di 3 tempat. Seandainya 3 tempat ini kita khusyuk, maka semuanya dianggap khusyuk di dalam salat kita. Ini penting, ini 3 tempat nih, harus kita tahu ini 3 tempat di dalam salat. Yang pertama, perhatikan, ini kata ulama bukan kata saya, dianjurkan khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, ketika kita mengucapkan kata inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras. Di doa apa itu? Iftitah. Ketika baca Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras. Dikhusyukkan di sana. Yang lain kita nggak apa-apa, nggak khusyuk. Maksudnya bukan nggak apa-apa, dianjurkan khusyuk. Tapi kalau udah nggak bisa, di 3 tempat ini kita khusyukkan. Tempat kita khusyuk kita dianjurkan sama ulama. Seandainya 3 tempat ini kita khusyuk, maka 3 rakaat salat maghrib kita, salat isya kita 4 rakaat tadi, semuanya diambil sama Allah, dianggap semuanya sempurna sesempurna mungkin. Yang pertama tadi apa? Ini wajib. Yang kedua, ketika mengucapkan Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini ada hebatnya dalam Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu hadiah dari Allah. Saya katakan itu hadiah dari Allah. Hadiah buat umatnya. Umatnya itu diajarkan untuk pakai Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Memang itu firman dari Allah, tapi seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita, kita gunakan untuk kepada Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Engkau wahai Allah. Tapi itu firman dari Allah yang diajarkan langsung dari Allah. Ketika itu kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan semua keinginan kita dikabulkan di tempat sana. Jelas? Ini doa salah satu tempat doa mustajab. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau saya memohon ya Allah, dan kepada Engkau saya memohon pertolongan. Minta sesuatu dan memohon pertolongan. Apapun keinginan kita di sana, hadirkan di dalam hati kita. Dalam keadaan khusyuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hadirkan pada saat tersebut. Cuma jangan stop. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Hadirkan apa keinginan. Ya Allah, saya pingin ini. Ya Allah, saya pingin kendaraan. Ya Allah, saya pingin rumah, belum punya rumah. Ya Allah, saya pingin ini. Ya Allah, saya pingin istri lagi. Kan malaikat bingung nih, udah punya istri nih, dia minta sesuatu, protes ibu-ibunya. Makanya hati-hati ibu-ibu, kalau suaminya agak panjang, iyyaka na'budu wa iyyaka, dia agak panjang nih, bahaya nih. Cuma kalau orang tanpa tasydid mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya ketika dia mengucapkan iya tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka, diimalahkan. Apa terjadi itu? Maka itu artinya saya menyembah kepada matahari. Saya menyembah kepada matahari. Berubah maknanya. Makanya ketika orang menjadi imam harus menekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa mustajab di sana, doa sangat mustajab. Yang ketiga, ketika mengucapkan illallah. Ketika mengucapkan illallah, atau ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ada yang mengatakan ketika asyhadu an la ilaha illallah, ada yang mengucapkan ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ketika kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, khusyukkan di sana. Ada seorang ulama namanya Syekh Ali Qasam, namanya di Yaman Syekh Ali Qasam. Ini kisah nyata, saya bukan ngada-ngada. Beliau ini jadi imam, tetap jadi imam di masjidnya, ramai makmumnya ramai. Arti assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh artinya apa? Wahai nabi,
Salam buat kamu, buat engkau ya Rasulullah. Kalau dalam istilah nahwu, kaf itu ka artinya kamu, berarti orangnya ada. Orangnya ada di depan kita. Kalau orangnya nggak ada, kita pakai hu. Pakai apa? Hu. Kalau istilah nahwu. Tapi anehnya dalam at-tahiyat ada ka-nya. Assalamu alaika. Berarti orangnya ada ini. Assalamu alaika. Kata Syekh Ali Qasam ini ketika di at-tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia melepas salam kepada Rasul. Setiap hamba Allah atau umat Nabi Muhammad SAW dalam at-tahiyat, dia melepas salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kelebihannya, dia punya kelebihan, karomah disebutnya, kelebihan. Anehnya apa? Setiap beliau jadi imam, langsung makmum dan imamnya mendengar jawaban salam balik dari Rasulullah SAW. Dijawab langsung. Apa katanya? Waalaikumsalam ya Syekh, katanya. Waalaikumsalam ya Syekh. Dijawab salam sama Rasul sallallahu. Setiap orang at-tahiyat tuh dia dijawab salamnya. Ada yang didengar, kita umumnya kita tidak dengar. Ada yang dia didengar, salah satunya Syekh Ali Qasam nih. Bahkan makmumnya dengar. Makanya makmumnya rame full, penuh. Setiap beliau jadi imam 5 waktu, full masjidnya. Full masjidnya. Karena kenapa? Kontak batinnya terlalu kuat dengan Rasulullah SAW. Kita nelpon Pak, nelpon dengar ini, kita telepon, tek, telepon ke Pak Gubernur sekarang nih, kira-kira diangkat apa enggak? Hah? Diangkat apa enggak itu? Enggak diangkat, karena enggak dikenal pertama. Nomor siapa? Di blok yang ada, di blok, aduh nomor nyasar, jelas nomor nyasar. Tapi kalau udah sering-sering kontaknya ada dan dia disimpan di sana, sering kontak sama Pak Gubernur, sering teleponan, bahkan dia ada ikatan dengan Pak Gubernur, kira-kira langsung diangkat apa tidak? Begitu dia dilihat, ya Allah, dia nelpon, orang terdekat, langsung diangkat. Begitulah orang kalau ada hubungan dengan Rasul. Bagaimana cara hubungan dengan Rasul? Sering-sering miss call Rasul dengan apa? Sholawat. Awalnya dia tidak dikenal, lama-lama dia begering, pasti orangnya ngangkat kan. Ini nomor ini aja yang nelpon, dia saja, ini siapa nomor? Coba diangkat. Oh ternyata umatnya. Jelas. Ini dia minta syafaat sama Rasul. Besok ada di akhirat orang ngaku jadi umatnya Rasul, nggak pernah bersolawat. Apa kata Rasul? Saya nggak kenal dia, nggak pernah kontakkan sama Rasul. Bahkan dia membenci orang yang bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas apa tidak ini? Iya. Maka 3 tempat khusyuk tadi di mana tadi itu? Wajah tuh, ini wajah tuh. Yang kedua apa? Iyyaka na'budu. Terus yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Ini kita dianjurkan khusyuk di 3 tempat tersebut. Yang selanjutnya sunnah di dalam salat Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca doa iftitah, kita dianjurkan membaca surah setelah Fatihah. Baca surah. Pilih surah, kalau maghrib agak pendek. Ingat, maghrib itu pendek-pendek suratnya kalau maghrib. Kalau isya panjang dikit, agak panjang. Subuh lebih panjang lagi. Subuh lebih panjang. Kita dianjurkan kalau maghrib pendek-pendek. Jangan baca surah panjang-panjang kalau maghrib, pendek. Apalagi masjidnya pinggir jalan. Insya Allah kalau panjangan, orang nggak ada mau sholat di sana nanti. Karena orang sholat di sana itu orang di masjid pinggir jalan, orang mampir. Ketika dia di sana agak panjangan, waduh, jangan kita sholat di sini. Nanti jadi suatu fitnah. Jadi suatu apa? Fitnah. Orang nggak mau sholat di tempat sana. Karena ada seorang sahabat di kitab Bulughul Maram, dia memperpanjang ayatnya. Bagus kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah beda, ada aturannya. Tetapi Rasul pernah sholat. Begitu Rasulullah SAW datang, seorang sahabat datang mau berjamaah dengan Rasul. Dia yang mau berjamaah sama Rasul. Salat sunnah ini. Rasul pertama sholat baca surah Al-Baqarah. Jelas 2 juz setengah. Dia baca 2 juz setengah. Ya Allah, kelamannya ruku Rasul. Di track langsung surah Al-Imran lagi. Belum selesai lagi. Baca surah An-Nisa. Ya Allah, belum ruku. Di track lagi Al-Maidah. 5 juz setengah. Kalau kita baca di masjid ini, insya Allah salam bubar makmumnya udah. Gak ada makmumnya. Kalau dibaca seperti itu.
Dan kebanyakan orang senang kalau tarawih itu cepat-cepat. Betul apa tidak itu? Nah, ini baru imam favorit ini, yang cepat. Kalau yang panjang nggak favorit. Kalau imam panjang baca panjang itu imam favorit di akhirat. Kalau pendek-pendek favoritnya di dunia saja. Cepat sholat. Kurang bagus cepat-cepat. Boleh pendek surah tapi dengan tumak ninah. Jangan terlalu cepat ketika membaca sesuatu. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan beberapa pakaian yang sangat indah ketika sholat. Ketika kita dalam sholat, laki-laki sunnah memakai rida. Ini nama rida Bapak. Kayak gini nih. Ini nama rida. Bahasa kitanya sorban. Sunnah kiri rida. Mana yang bawa rida? Coba kita lihat. Nah itu ada warna merah. Jelas? Mana lagi? Sorban. Ada sorban? Pakai ini. Sunnah bawa gini. Jelas? Nggak usah bilang dia serbet. Jelas? Ada ulama bilang dia, oh bukan, zaman Rasul pakai sunnah. Jelas? Pakai ginian nih. Sunnah pakai seperti ini. Jelas? Sunnah pakai. Dan sunnah bagi laki-laki pakai imamah. Kalau bahasa kita apa ini? Apa namanya kalau pakai di atas tuh? Sorban lagi namanya. Di sini sorban, di sini sorban, dua namanya. Tadi sorban bilangnya Pak Haji. Bukan, kalau ikat tuh tali. Enggak, beda. Namanya imamah. Namanya apa? Imamah. Ini saya ajarkan pakai imamah. Mana yang punya sorban sini? Saya ajarkan pakai imamah. Sini mana imamah yang bagus? Ini saja. Sini. Imamah ini Bapak ada ijazahnya. Jelas? Minta ijazah. Kalau orang minta imamah itu minta ijazah. Di depan Heri. Depan saya dia. Saya dulu sebelum berangkat ke Yaman dapat 4 ijazah. Saya dapat ijazah cara pakai sorban. Gak usah pakai mic. Bukan figur, kasih mic. Dia suruh orang. Dia cara Bapak Ibu pakai sorban. Sorban namanya juga kan? Kalau pakai sorban itu Bapak Ibu baca ayat kursi kalau masak. Masak pakai ayat kursi. Ini lipat. Tidak dulu lipat dari bawah. Apa jalan? Itu lipat gajah. Dulu lipat gajah di rumah Pak Haji. Mana rumah Pak Haji? Sini. Kita buat jajan. Istrinya. Ada sorban belakang dikit. Ada sorban yang ada ekornya ada. Jelas? Ini sorban yang kami dapatkan nggak ada ekornya. Terus kalau di sana nggak ada ekornya. Kalau yang ada ekornya itu sorban, kalau mau lagi dulu Sayyidina Ali dibagikan yang ada ekornya sama Rasul. Ada apa ekor? Tahu ada ekornya enggak? Tahu enggak yang ada ekornya itu? Iya, ada ekor 2. Itu dipakaikan sama Sayyidina Ali pas mau lagi perang. Rasul tuh ganteng. Pas mau Fathul Mekah pakai sorban warna hitam. Sorbannya warna apa? Hitam. Rambut beliau panjang kayak pang 3. Rambutnya Rasul panjang segini pas Fathul Mekah. Pernah ada seorang sahabat angkat tangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipakaikan sorban warna merah. Dipakaikan sorban warna merah. Maknanya apa?
ketika orang pakai sorban warna merah, dia nggak mau pulang ke rumahnya, harus meninggal di jalan Allah, harus meninggal di jalan. Makanya hati-hati kalau orang pakai sorban warna merah. Makanya Pak Haji itu nggak usah pulang. Yang pakai sorban warna merah kalau dia bawa, jangan kasih pulang, Bu. Ah, dia bawa sorban, jangan dah pulang, kocin dia. Itu. Sahabat Nabi kalau dia sudah pasang warna merah, kalau dia sudah pasang warna merah, itu tandanya dia genting sudah. Kalau pakai merah itu, dia nggak mau pulang sudah itu. Harus meninggal di jalan Allah. Tapi kalau warnanya putih biasa pakai masjid, pakai apa? Ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya pada saat tersebut. Seorang sahabat saya lupa namanya seorang sahabat. Ketika ada orang, kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, siapa pingin pedang ini? Kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, siapa pingin pedang ini? Siapa yang pingin pedang ini? Kata Rasulullah. Angkat tangan sahabat Nabi yang besar-besar. Saya Rasulullah SAW. Tidak. Duduk. Disuruh duduk. Lagi ditawarkan, siapa yang pingin pedang ini? Kata Rasulullah. Saya, katanya sahabat yang lain, saya. Mau dikasih pedang sama Rasul. Saya Rasulullah. Kata sahabat, enggak dikasih sama Rasul. Sampai 3-4 sahabat terakhir ada di belakang. Saya Rasul, saya akan memenuhi haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu. Itu katanya dia. Ini yang saya mau, kata Rasul. Tal kemari. Dikasihlah pedang. Dia pakai. Sahabat bingung. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, saya bingung sama orang ini. Apa dia bingungkan? Apa yang dimaksud hak Allah dan Rasulnya? Begitu dia pergi perang, dia pakai imamah warna merah. Warna merah. Tuh dia pakai. Dia ketemu orang, subhanallah, dia lawan orang pakai pedang yang dikasih sama Rasul, semua dia terobos, pecah semua. Begitu sahabat ini, sahabat yang mau ngelihat haknya Allah dan Rasulnya, ketemu sama orang kafir besar sekali, tinggi besar. Setiap orang Islam nyerang dia, 3 mundur orang Islam, 4 mundur. Kata dia mengatakan, mudahan dia ketemu sama sahabat saya yang pegang pedang Rasul itu. Subhanallah, doa begitu perang mustajab. Doa ketika perang mustajab. Sama seperti orang nuntut ilmu. Kenapa saya sering berdoa sebelum nuntut ilmu itu, sebelum majelis taklim? Karena kenapa? Doanya mustajab fi sabilillah. Dia baru berdoa gitu, mudahan dia ketemu ini sama yang saya punya teman. Subhanallah, ini dia di sini, ini dia di sini, orang Islam tuh. Ini 3 mundur 3. Ini subhanallah ketemu langsung. Kita kalau perang tuh nggak bisa milih-milih musuh, siapa di depan sudah jadi. Ketemu dia duel. Kata temannya yang mau ngeliat, ketemu dia nih. Kita lihat mana dia memenuhi hak Allah dan Rasul. Betul, antara laki dan pukul sana, pukul sini, pukul tebas sana, pukul. Ditebas musuh yang besar, ditebas kepalanya. Jelas? Ditebas ke kepalanya. Sampai dia meninggal dunia, baru dia tancapkan pedang. Dia tengok temannya. Engkau sudah lihat nggak yang tadi? Kata dia. Nah, yang mau ngeliat tuh sudah lihat nggak tadi, kata dia. Dia kasih tahu. Oh iya, sudah maju meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tuh kalau dia peperangan, subhanallah, kadang-kadang ngantuk. Sahabat Nabi itu kalau ketemu musuh ngantuk deh. Tidur dia dulu. Padahal dia mau meninggal. Jelas? Kalau sholat nggak ada yang ngantuk sahabat Nabi. Apalagi majelis taklim. Kalau kita pas majelis taklim ngantuk. Mau perang baru takut, gempa bumi takut langsung. Nggak ada bisa tidur malamnya. Kalau sahabat Nabi, itulah bedanya kita sama sahabat Nabi. Iman kita anjlok betul. Sahabat Nabi ketemu musuh, tidur dia dulu. Enak lagi tidurnya. Karena kenapa? Mereka niatnya nggak pulang ke rumah. Niat mereka apa? Tidak pulang ke rumah. Ketika perang Badar, Bapak Ibu, perang Badar nih, minimal lukanya sahabat yang dapat pulang itu 7 tebasan pedang. Minimal. Yang pulang ke rumah 7 tebasan pedang. Ada yang patah, ada yang dipapah. Apa kata Rasul? Besok pagi, baru datang malam, sholat subuh, Rasul ngumumkan perang lagi subuhnya. Sahabat jalan lagi. Coba, tadi malam baru datang, baru pulang perang, subuh setar lagi perang. Berangkat sahabat dengan penuh luka. Itulah makanya dikasih gelar radhiyallahu anhu. Kalau kita baru pulang berangkat nih, baru pulang berangkat dari Jawa misal, atau dari mana, insya Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak naik sudah. Istirahat dulu Pak Ustaz. Baru dia pulang kerja setengah 6 nih, setengah 6 pulang kerja. Insya Allah nggak naik maghribnya sudah, nggak ada naik maghribnya. Ya,
sahabat Nabi 7 tebasan pedang minimal, ada yang patah. Subuh naik sholat, jelas naik sholat. Subuh perang lagi, ayo pergi berangkat mereka. Untung, makanya itulah sebabnya kenapa tidak ada sahabat zaman dulu dari Karangpanas, itulah sebabnya. Jelas seperti tidak diangkat sahabat Nabi dari Lombok itulah sebabnya, karena iman kita agak lemah lah dikit. Masih senang hidup. Kalau sahabat berdoa itu, ya Allah, meninggalkan saya di jalan Allah. Ya Allah, ada seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan saya. Apa yang kamu didoakan? Doakan saya Rasulullah. Apa kau pingin? Karena ada saya punya doa satu. Apa? Saya cinta ya Rasul, apabila tombak itu masuk ke dalam mata saya sampai tembus ya Rasulullah. Coba katanya, itu yang saya pingin. Saya cinta ya Rasul, apabila tombakan musuh itu masuk di mata saya sampai tembus dan saya wafat pada saat kondisi seperti itu. Apa kata Rasul? Kalau itu benar doa engkau, semoga Allah menyampaikan engkau. Perang Rasul pada saat tersebut. Setelah itu, begitu selesai perang, dicari sama Rasul, mana orang tadi itu? Begitu dilihat sama Rasul, pas yang bagaimana dia tunjuk di depan Rasul, begitu tempat tombak itu. Apa kata Rasul? Ini orang sidqul doa, doanya benar-benar jujur, doa sungguh jujur. Jadi kalau kita doa jujur disampaikan sama Allah. Kalau kita duduk, ya Allah, saya pingin orang itu doa jujur, dikasih sama Allah, dikasih. Tidak ada yang mustahil diberikan sama Allah. Jelas seperti tidak ini? Disuruh perang langsung ini gara-gara masang sorban, perang langsung ini berangkat. Nah, jangan kita cerita perang dulu. Nanti nggak mau pulang ke rumah, nanti marah ibu-ibunya. Mana suami saya Pak Ustadz diajak perang kemana ini? Yang selanjutnya sunnah memakai jubah. Tahu jubah nggak? Tahu jubah? Apa jubah? Saya mau tanya, apa itu jubah? Apa itu jubah, saya mau tanya. Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Apa? Mana nama jubah? Bukan, itu gamis. Namanya itu gamis. Itu sorban. Jubah itu Bapak Ibu, dia pakai luaran, nggak ada kancingnya. Itu jubah. Baju dalamnya ada gamis, pakai jubah begitu. Belah, dia terbelah, nggak ada kancingnya. Itu namanya jubah. Pernah lihat apa enggak? Dia begitu. Jubah. Pakai gamis juga sunnah, pakai gamis putih sunnah. Pakai gamis putih dianjurkan. Rasul tuh senang pakai baju putih, senang sekali Rasul. Gamis putih di atas mata kaki, jelas di atas sunnah. Cuma kalau ada yang di bawah mata kaki jangan kita hina orang. Kita dianjurkan naruh di atas mata kaki. Yang selanjutnya sunnah tatayyub. Ketika dalam sholat tuh sunnah pakai wangi-wangian, harum-harum, wangi-wangi, pakai wangi-wangian harum. Laki ya, kalau perempuan jangan terlalu harum. Laki-laki dianjurkan pakai harum. Ada di sini harum-haruman? Oh, ada tuh di depan, dipakai minyak wangi. Yang selanjutnya sunnah bagi laki-laki pakai cincin. Jelas cincin. Ada yang punya cincin nggak? Mana cepat. Coba saya pinjam saja jadi contoh. Jangan takut hilang, tenang aja. Ini apa matanya nih? Virus. Saya punya di rumah virus. Jelas. Apa? Bawa langsung. Oh, terima kasih banyak. Jelas. Yang punya, yang ngasih orang lain. Itu yang saya bingung, bawa dah. Itu kan gak enaknya. Yang punya gak ngasih, yang orang lain ngasih, bawa dah. Kata dia ini. Sunnah pakai cincin itu di sini. Apa namanya? Boleh di jari manis, boleh di jari ini. Kelingking. Sebelah kanan, dan cara makainya subhanallah dia pas lagi. Betul dibawa pulang kayaknya nih. Amin kata punyanya. Udah, waladhdallin, amin jadi. Nah, sunnahnya Bapak Ibu, lihat nih. Cara pakai cincin tuh pas namanya. Batu ini disebut pas. Matanya ditaruh di dalam. Cara pakai cincin tuh batunya di dalam. Kalau kita kan di luar. Oi, pas atahiyat senang begini. Lain bacan, lain apa? Wih, gini caranya atahiyat. Saya punya teman kalau dia berfoto tetap begini saja dia berfoto. Padahal sunnahnya begini masukin. Kenapa? Rasul dulu cincinnya Rasul tuh terbuat dari fiddah. Apa fiddah ini? Perak. Ini perak nih.
Nah, perak pas betul ini. Jelas? Perak itu kita dianjurkan satu perak dianjurkan di atas 2 gram, di atas 2 gram, di atas sedikit. Ini lebih 2 gram? Oh pas lagi nih, subhanallah semua dia pas lagi nih. Jelas? Ini kalau pakai perak sunnah laki-laki, pakai perak. Kalau pakai hadid, apa hadid besi, makruh. Laki-laki pakai besi hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau pakai zahab, emas, haram. Laki-laki pakai cincin emas walaupun tunangan, dipasangin kan nggak boleh, haram kalau emas. Beda kalau emas putih, apa bahasa emas putih itu? Platinum, nggak apa-apa. Tapi kalau perak sunnah pakai, nah dipasang, ditaruh bagian. Dan Rasul pakai cincin tuh ada tulisannya Allah, Rasul, Muhammad, tulisannya, tulisan cincin Rasul. Dan cincinnya Rasul tuh jadi stempel. Kalau dia mau balik sama Rasul begini, dia jadi stempel begitu. Tulisannya Allah, Rasul, Muhammad. Kan ada model cincin seperti itu kan? Itu model cincin yang ada tulisan namanya Allah dan Rasul Muhammad, itu tidak boleh dibawa masuk kamar mandi. Tidak boleh dibawa masuk kamar mandi. Jelas seperti tidak ini? Silakan. Iya, saya bercanda tadi. Tapi kalau serius saya bawa. Yang selanjutnya sunnah ketika sholat, bapak ibu pakai sutroh. Di sini ada sutroh nggak? Sutroh yang di depan tempat sholat tuh, tahu? Pembatas. Di sini ada nggak? Usul pengurus masjid tolong dibuatkan. Jelas? Panjangnya segini saja, segini. Kalau orang sholat disunahkan di depannya. Seperti tempat imam ini harus ada satu di depannya itu. Karena kenapa? Kalau terlalu depan itu nggak terhitung dia sutroh. Harus depan imam tuh ada sutroh sunnahnya. Kalau di belakang tembok nggak apa-apa, udah. Tapi kalau yang sholat yang tidak di belakang tembok ini ditanjurkan ditaruhkan kayu, kayak sejenis kayu itu di depannya ditaruh sutroh. Sunnah pakai seperti itu. Kalau sudah taruh sutroh tidak boleh orang lalu lalang di sana. Jelas? Pembatas seperti itu. Laki maupun perempuan kalau nggak ada sutroh pakai sejadah atau sorban saja. Cukup sudah seperti itu. Itu sunnah-sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu kita menaruh sutroh itu jangan pas di depan, di kanan kita atau di kiri naruhnya. Bukan pas di tengah itu bukan. Tapi taruhnya di kanan. An yamini aw yasari katanya. Di sebelah kanannya atau sebelah. Bukan pas di tengah. Kebanyakan orang kan pas di tengah. Sunnahnya itu di samping kanan. Di situ. Kanannya atau di kirinya. Itu tempat naruh sutroh. Yang selanjutnya sunnahnya ketika imam salah di dalam sholatnya, maka laki-laki menegur dia dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Tetapi kata subhanallah ini perlu dihati-hatikan. Jangan sampai niatnya menegur imam, tapi niatnya zikir kepada Allah. Ketika kita lihat imamnya salah, mengucapkan subhanallah, tapi niat kita untuk tasbih, untuk berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita katakan subhanallah, niat kita, imam engkau salah, ini hati-hati bisa batal sholat kita. Seakan-akan kita negur. Makanya perlu diperhatikan bahwa ketika mengucapkan tasbih ini, bahwa kita dianjurkan niatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan lanjutkan malam Kamis yang akan datang tentang makruh dan tentang sunnah selepas daripada sholat dan apa-apa yang makruh, yaitu setelah yang dikerjakan di dalam sholat. Sebelum saya tutup kepada bapak ibu, sebelum mulai masuk pertanyaan, saya mengundang kepada bapak-bapaknya semuanya yang hadir di tempat ini, tolong sampaikan kepada yang belum hadir semuanya orang-orang di Karangpanas. Saya mengundang kepada bapak yang hadir di tempat ini, mengundang tanggal 23 Oktober. Tanggal berapa? 23 Oktober, malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, maghrib berjamaah di pondok pesantren kami, nama pondok pesantren Ribat Al-Falah, Pondok Tahfidz Ribat Al-Falah. Maghrib berjamaah, kami undang semuanya karena ada acara maulid di sana. Kita buat maulid. Besok saya absen satu-satu orang Karangpanasnya. Kalau nggak ada hadir, saya nggak hadir lagi di sini. Saya absen. Oh ini Pak Harun, Pak Jarun, Pak Tamir, saya absen sudah satu. Jelas? Saya nggak ngancem, cuma nganjurin. Nganjurin hadir. Nggak hadir. Saya juga nggak hadir besok. Saya nggak ngancem juga kan. Semuanya hadir insya Allah.
Bagi ibu-ibunya saya undang tanggal 24 habis sholat asar, khusus ibu-ibu di rumah kami di Tinggar sebelah masjid. Pondok pesantren kami juga di Tinggar, cuma agak di belakang tempatnya, di perluasan namanya, di belakang tempatnya. Nanti hadir di sana, jangan sampai tidak hadir, karena itu acara tentang Maulid Sirah Nabawiyah, dibacakan sejarahnya Nabi, nanti didengar bagaimana penyampaian akhlak Nabi Muhammad SAW di sana, dan bagaimana perilaku dan sifatnya Nabi Muhammad SAW, supaya kita nambah mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Dipersilahkan dulu kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dari bapak-bapaknya, silahkan. Silahkan Pak, kasih mic-nya dulu. Ingat tanggal berapa bapak-bapaknya? Maghrib berjamaah, nggak apa-apa sepikan masjid ini, libur di sini. Biar 2 orang saja di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beb, izin untuk lebih dijelaskan mengenai sutrah dalam sholat. Bahwa sering kita lihat orang-orang sholat misalnya itu tanpa sutrah misalnya ya, tanpa sutrah. Kemudian apakah kemudian sholat tanpa sutrah itu menjadi kekeliruan daripada orang yang sholat tanpa sutrah itu, ataukah orang yang kemudian lewat di depannya? Karena kita sering, terutama pada sholat hari-hari Jumat misalnya, kita pada saat masuk di dalam pintu masjid itu, pada saat kita masuk tiba-tiba ternyata di depan pintu itu ada orang sholat sunnah misalnya di sana ya. Sehingga orang yang masuk pada saat itu karena tidak tahunya dia, maka dia akhirnya melewati orang yang di depan sholat. Pertama itu. masalah sutrah. Sutrah ini ketika orang sudah memakai sutrah, taruh di depannya, jarak sutrah dengan dia dihitung dari tumitnya sampai sutrah, jaraknya tersebut 3 dhira atau 1,5 meter. Kalau dia lebih, tidak dapat, dia tidak terhitung sutrah. Kayak seperti ini, sama tembok tidak terhitung karena jauh. Harus jaraknya dia sama tempat imam, tumitnya imam sampai tempat tanda itu 3 dhira atau 1,5 meter. Jelas? Yang kedua, seandainya tidak ada sutrah, kita bahas lagi. Kalau ada sutrah, ketika orang jalan di depannya hukumnya haram. Jelas hukumnya apa? Haram. Kalau udah pakai sutrah ada orang jalan, haram. Kita dikasih tanda pada saat kita dianjurkan kasih tanda. Kalau dia jalan hukumnya haram. Sekarang permasalahannya dia tidak taruh sutrah. Jelas? Dia tadi tidak taruh sutrah. Siapa yang salahnya? Salahnya dia yang sholat. Dia tidak pakai sutrah. Seandainya ada orang jalan di depannya, kita dianjurkan pun ngasih isyarat, tetap ngasih isyarat. Jelas? Lalu seandainya dia sholat di depan pintu, dia sudah pakai sutrah maupun tidak, dia taruh sutrah maupun tidak, lalu ada orang jalan di sana, boleh dia orang jalan? Boleh, tidak berdosa dia. Karena kenapa? Salahnya orang tersebut yang sholat karena tempatnya orang lalu lalang. Jelas? Tempat orang masuk dia sholat. Kalau dia mau taruh sutroh, sholatlah di belakang tempat taruh, baru tempat orang bukan lalu lah. Tapi kalau dia sholat di pintu, tempat orang mau masuk, orang jadi gak bisa masuk gara-gara dia. Boleh melewati orang sholat 2 sebab. Dijelaskan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Apabila seseorang itu sholat di tempat jalan di sana. Yang kedua, kapan orang boleh melewati orang di depan orang sholat? Ketika menutup shop. Misal sop, tiba-tiba di belakang imam tuh keluar 1 orang, nggak ada yang mau isi dia. Ada orang baru datang wudhu, ya Allah di depan sana kosong, nggak ada yang boleh dia melewati orang yang sholat, tutup dia melewati orang sholat. Jelas? Melewati seperti jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sutrah ini apakah cukup? Sekarang lazim di masyarakat kita ini tidak pakai sutrah, tapi kebanyakan orang dia memakai sujadah. Sajadah itu apakah cukup menutupi di ujung sujadah sebelah yang baratnya, atau ujung sujadah itu menjadi sutrah? Iya. Itu terima kasih. Pertanyaan apakah cukup dengan sejadah? Sebenarnya cukup. Kalau nggak ada sutrah kayak seperti ini, nggak ada sutrahnya. Iya. Jelas? Nggak ada sejadah. Makanya di kitab ini dikatakan pertama ayyang siba asan,
taruh, dia derajat pertama, taruh sesuatu. Ini yang paling afdal. Makanya saya katakan kalau bisa dibuat, karena ini derajat paling tingginya. Kalau nggak bisa, ayyaf rusha sajadah, dia gelar sejadah kayak tempat imam. Jelas tempat imam. Cukup sebenarnya, cuma lebih afdal taruhlah satu untuk menjadi kita pakai naik derajatnya, dikit naik pangkat. Jelas lebih afdalnya lebih. Jelas seperti tidak, Pak Haji? Iya. Pertanyaan selanjutnya silakan Bapak. Sebentar, silakan dulu. Bentar Pak, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan masalah iman. Iman. Iman kita ini kan dibagi jadi 3. Iman atau imam? Oh iman, iya iman. Iman ini kan dibagi jadi 3. Sedangkan kita yang awam ini, kenapa kita bisa kena dengan iman yang bertambah berkurang terus? Kenapa kita yang awam ini tidak bisa iman kita stabil, bertambah gitu? Oh iya. Kita terus bisa kurang terus yang kita dapatin gitu. Iya. Masalah tentang iman. Iman ini di hati tempatnya. Iman ini kata Rasulullah SAW mengatakan yazidu wa yanqus. Iman orang tuh naik turun. Yazidu bitta'ah, naiknya itu ketika lagi taat, ngerjakan ketaatan, ngerjakan ibadah. Wa yanqus bil maksiyah, iman tuh turun kalau datang kita bermaksiat kepada Allah. Kita nggak ngerasa iman kita tuh turun. Tandanya iman naik kalau lagi semangat ibadah. Semangat. Jelas? Itu iman lagi naik. Kalau iman lagi turun tandanya apa? Kendor ibadahnya. Lalu bagaimana cara menaikkan iman atau stabilkan iman supaya dia tetap stabil? Ada iman orang nomor 9, ada iman orang nomor 8, ada iman nomor 7, ada iman nomor 5, ada iman nomor 4, nomor 3. Masing-masing yang hadir ini beda-beda imannya. Tergantung posisinya dia. Mohon maaf Bapak Ibu. Terkadang ada iman orang 3 imannya bisa naik ke level 9. Bisa naik ke level berapa? 9. Kalau dia dapat ujian yang berat, contoh dia imannya 3 atau enggak 2, anjlok, hampir anjlok sudah ini. Kadang dia sholat, kadang enggak. 3 imannya. Meninggal ibunya, ya Allah, meninggal ibunya. Sedihlah dia, ya Allah ibu saya meninggal. Saya janji berubah. Naik imannya, ampere imannya nomor 9. Jelas? Naik ampere imannya nomor berapa? 9. Karena dipukul keras sama Allah. Naik langsung nomor berapa? 9. Sebulan, 2 bulan dia rajin terus. Ketika iman naik nomor 9 ini jangan langsung merasa aman, harus wajib kita jaga. Jangan sampai dia turun, bahaya kalau dia turun. Tanpa terasa Bapak Ibu, dia ngulang maksiatnya setelah beberapa bulan. Turun imannya sampai nomor 3 lagi atau nomor 4. Apa kata dia? Ya Allah, pas sudah bertahun-tahun pingin saya semangat kayak dulu lagi, kata dia ini. Bisakah dia semangat kayak dulu lagi? Jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Harus dia dapat ujian yang seberat kayak dulu lagi, baru dia bisa naik. Makanya jangan mancing ujian. Kalau sudah iman kita naik, jangan turunkan dia gara-gara kita berbuat maksiat. Itulah sebabnya dia turun iman kita. Jangan buat maksiat. Kalau mungkin pertanyaannya gimana stabilkan iman, ini penting ini. Caranya pertama jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu di masjid. Itu nyetabilkan iman. Yang kedua, cara stabilkan iman yaitu sering baca Quran. Walaupun satu kaca satu ain, baca selalu Quran. Tidak ada hari kecuali baca Quran. Apa kata Al-Quran? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Apabila dibacakan Quran, naik iman. Berarti baca Quran itu naikkan iman. Jangan lupa baca Quran. Ini kita pingin iman kita naik, berdoa, tidak pernah baca Quran. Bagaimana mau naik? Baca Quran. Jelas apa tidak ini? Baca Quran. Itu cara stabilkan iman. Yang ketiga, dekat dengan orang soleh. Perhatikan, dekat dengan orang soleh. Orang soleh, orang alim. Apa efeknya orang dekat orang soleh? Semangat dia ibadah. Kalau dia udah mulai jauh, dia ngerasa turun imannya. Ya Allah, kok lemah saya. Pak Ustadz, saya agak lemah sekarang.
Ada yang aneh dalam dirinya berarti ini. Pernah dia buat maksiat atau jauh dari orang soleh. Kalau dia dekat, semangat sama orang soleh, ada strumnya. Ketika dia kena, strumnya naik. Makanya sering-sering duduk dengan orang soleh. Saya di sana bawa ibu, saya bongkar sedikit kisah saya. Di sana ulama Yaman sana dapat doa dari Sayyidina Abu Bakar dulu. Dapat doa dari siapa? Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar dulu dapat doa. Apa doanya? Salah satu, 3 doanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, tumbuhkan kekasih engkau atau wali-wali engkau sebanyak tumbuhnya lumut di waktu hujan. Makanya di Tarim sana, di kota Hadramut, paling banyak kekasih Allah. Banyak sekali kekasih Allah di sana. Kita pun duduk di sana sama mereka. Kadang mereka diem saja, nggak ngajak kita ngomong, diem aja. Yang penting duduk. Kata ulama sana, mengatakan ulama Yaman di sana, duduk bersama orang soleh, duduk sama orang alim, walaupun sebentar saja, itu lebih afdal daripada ibadah sampai hancurnya badan. Coba tuh, kita duduk sebentar saja sama mereka. Duduk, apalagi dikenal nama kita, dikenal nama saja. Aduh, dikenal nama saya nih, ya Allah, dikenal. Apa katanya ulama mengatakan, seandainya ada nama engkau di salah satu kekasih Allah, engkau dikenal, maka dia ada dalam hatinya dia, nama engkau, maka engkau termasuk orang-orang yang dikategorikan mau dapat barisannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita dianjurkan mengenalkan diri sama orang-orang soleh, dekat dengan mereka. Ini yang menambah iman naik. Ini tidak pernah dia cari gurunya ke rumah. Ini yang lagi salahnya, tidak pernah dia silaturahmi ke rumah gurunya. Bagaimana imannya tidak turun? Seharusnya dia tanya, Pak Ustadz ada waktu enggak saya mau silaturahmi? Tidak pernah ada orang dari Karangpanas telepon saya. Tidak pernah, sampai detik ini belum ada. Ustadz saya mau mampir ke rumah mau silaturahmi. Tidak mau ada apa, silaturahmi saja ke sini. Biasanya kalau datang dia mengundang saya sudah ini. Oh, ngundang ini. Jelas. Silaturahmi. Saya di sana itu datang ke rumah, saya punya guru banyak. Seminggu tuh bisa 3 saya cari, saya punya guru di sana. Saya datang, duduk toh. Sebentar saja. Tanpa diajak ngobrol, enggak diajak ngobrol saya. Tidak diajak ngobrol, sedikit pun tidak diajak ngobrol. Sudah pulang saya salaman. Besok datang. Jelas, begitu saja saya datang. Apa yang terjadi? Itulah efek kita duduk sama ulama. Saya sebentar di Yaman tuh, alumninya evakuasi. Gara-gara perang, tidak lama saya di sana. Sering duduk sama orang-orang soleh. Dapat doa dari mereka. Dapat doa dari mereka. Itulah sebab berkahnya ilmu seseorang. Duduk sama mereka. Jangan panjang-panjang lah, sejam 2 jam. Nggak mungkin diajak nongkrong, Pok. Nggak mungkin diajak nongkrong. Duduk sebentar sama orang soleh. Naikin iman, Pak. Naikin iman. Jelas? Iya, bentar Pak, silakan di belakang. 3 tadi jawaban saya apa? Pertama apa? Pertama apa Pak? Pertama apa? Loh, dia yang bertanya, dia nggak tahu, tadi saya kasih jawaban. Catat makanya. Pertama apa? Jaga iman, jaga sholat. Yang kedua, yang ketiga, duduk sama orang soleh. Kalau kita lihat orang soleh, ada tuan guru misal ngisi di sini. Jelas? Kalau yang di depan ini bukan tuan guru. Jelas, saudara disebutnya. Kalau ada tuan guru orang soleh kan sering datang di Karangpanas. Duduk sama mereka. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat? Nama saya ini, kenalkan. Mampir aja ke rumah, gituin saja. Insya Allah nggak mungkin dia mampir. Kenapa? Nawarin itu dapat pahala kita. Ayo mampir Ustadz. Bener nih kata ustadznya terus. Oh iya, ayo datang. Tak apa-apa. Kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang cinta dengan orang soleh, maka anak keturunannya dijadikan ulama walaupun dia bukan keturunan ulama. Tuh, bukan kata saya. Saya punya ayah bukan ulama, saya kasih tahu ya. Saya punya ayah ini kerja jadi PNS. Saya punya ayah itu bukan PNS, jadi PNS. Orang-orang tanya sama saya punya teman-teman saya tanya. Teman-teman saya tanya, apa punya pondok pesantren kau punya ayah? Di Jawa saya ditanya nih. Tidak, saya punya ayah ini kerja di perhubungan. Di perhubungan provinsi, saya bilang. Oh, kok anaknya berangkat ke sini, berangkat ke sini, berangkat ke Yaman, berangkat belajar ke sana, berangkat.
Cuma ini saya bongkar sedikit rahasia saya punya ayah. Setiap ada tuan guru datang ke Tinggar, dia selalu undang suruh mampir ke rumah. Siapapun tuan guru, salah satu saya ingat ada tuan guru di Selagalas nggak bisa lihat. Tahu tuan guru itu? Apa namanya? Iya. Pokoknya setiap ada tuan guru dia suruh mampir ke rumah. Dia senang sama saya. Senang saya punya ayah. Habis itu dia cucikan tangan, dia silakan dia begitu saya punya ayah. Senang sama tuan guru. Padahal kalau dilihat saya punya ayah sama saya punya ibu tidak bisa baca Quran. Bisa dia baca Quran tapi dikit. Dikit. Cuma dia senang sama orang soleh. Senang sama orang soleh. Inilah ucapan Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang benar-benar senang sama orang soleh, dijadikan keturunannya salah satu ulama yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak? Iya. Ini Ustadz kayaknya dia promosi suruh ngundang dia ini. Bukan. Saya nggak senang disuruh undang. Tenang aja. Silakan Pak, yang di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berkaitan sama sholat, Ustaz. Semua kita orang tua dituntut untuk mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik, yang taat, yang soleh, yang rajin beribadah. Anak kita yang masih kecil, kita kadang ajak ke masjid, ke musola untuk sholat. Nah, sekarang ketika sholat berjamaah, kadang-kadang ada terjadi anak kecil dia di dekat orang tuanya, tetapi dia jalan di depan saf sholat kita. Nah, bagaimana hukumnya yang demikian itu, Ustadz? Iya. Terima kasih. Pertama Bapak Ibu, ada beberapa hal dalam riwayat Imam Tirmidzi kita dianjurkan menjauhkan daripada masjid. Pertama al-junun, orang gila. Yang kedua orang haid tidak boleh ke masjid. Yang ketiga sobi, anak kecil yang belum tamyiz, yang belum bisa diarahkan. Pertama. Maksudnya apa? Anak kecil yang sering menghinakan masjid, dalam arti apa? Buat ribut. Dikasih tahu nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar. Tetapi Pak Ustadz, anak saya dia nurut. Dia dikasih tahu dia dengar. Cuma namanya anak kecil, normal lah. Kadang kesana kadang. Cuma dia nurut. Saya punya anak, dikasih tahu ke masjid. Bisa dia nurut. Boleh ke masjid? Boleh. Seperti ini untuk tarbiyah, pendidikan. Dianjurkan seperti ini. Bawa ke masjid anak-anak yang sudah tamis kayak besar-besar segini. Sudah boleh bisa diarahkan. Bisa bawa ke masjid. Yang bisa diarahkan. Duduknya bagaimana, sholatnya bagaimana. Tiba-tiba dia pergi ke depan orang tuanya. Pertama, anak yang belum balik apabila melakukan amal soleh, semuanya pahalanya pergi ke orang tuanya. Jelas? Kalau dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak pergi ke orang tua dan tidak pergi ke anak. Itulah lebihnya kalau ada anak yang taat. Anaknya umur 8 tahun, belum balik, rajin ngaji, semua pahalanya ke orang tuanya. Rajin sholat, semua pahalanya ke orang tua itu. Kalau dia melakukan dosa kesalahan, tidak pergi ke orang tua. Tetapi saya bongkar sedikit di dalam kitab Bulughul Maram, kisah Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupunya Nabi juga, masih kecil, sholat salah tempatnya. Di kitab Bulughul Maram, Rasul lagi sholat begini, sahabat Nabi sholat di sebelah kiri. Apa kata Abdullah bin Abbas? Rasul memegang kepala saya, diputer dalam keadaan sholat, diputer. Nah, ketika orang tua lagi sholat, dia lari, anak boleh kita tarik dulu. Jelas? Boleh kita tarik. Atau dia lagi ada sana, kita gini. Jelas? Yang penting kita jangan. Nah, ini batal. Maksudnya isyarat tuh. Kalau kita negur langsung batal. Kalau isyarat nggak apa-apa. Ada anak dari kita gini. Jelas? Boleh seperti itu. Isyarat. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Sering kan? Nama anak-anak nggak mungkin seperti orang dewasa langsung taat begitu, nggak mungkin. Biasa nama anak-anak. Anak-anak kalau dia nakal tuh biasa. Yang penting kita bisa arahkan. Dan ingat, jangan anak-anaknya saja yang ke masjid, orang tuanya nggak ke masjid. Begitu anaknya disalahkan nggak terima terus. Karena dia nggak tahu anaknya main-main, nggak dikasih tahu sebelumnya.
Begitu anak yang dimarah sama pengurus masjid dia nggak terima. Loh, bagaimana perilaku anaknya dulu? Gitu. Dia harus tahu dulu ketika dia di masjid. Jelas apa tidak ini? Iya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mohon penjelasan lagi yang tentang kita baca iftitah itu. Doa iftitah. Ya, artinya di sholat sunat baru dengar kita soalnya. Diharuskan atau diwajibkan atau bagaimana? Iya. Doa iftitah ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya dikerjakan di dalam sholat wajib dan di dalam sholat sunnah. Kecuali di dalam sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak sunnah doa iftitah. Tidak sunnah doa iftitah. Kalau kita sholat ba'diyah qobliyah sunnah baca apa? Doa iftitah. Pak Ustadz kan cuma sunnah, enggak saya mau kerjakan. Oh jangan bilang seperti itu. Sunnah ini menentukan posisi kita, di manalah posisi kita ngikut Nabi apa tidak. Makanya sunnah, kalau dengar kata sunnah bukan maksudnya kita tinggalkan. Cuma makruh berarti boleh dikerjakan. Oh jangan. Kalau makruh kita tinggalkan, kalau sunnah kita kerjakan. Ini kita kebalik, kalau makruh kita kerjakan, sunnah kita tinggalkan. Ini yang kebalik seperti ini. Jelas Pak? Alhamdulillah. Makasih. Sama-sama, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Siapa namanya Pak? Saya Drana Habib. Gerhana. Gerhana. Iya. Itu cincinnya dihadapkan dalam. Iya, dihadapkan dulu dalam Pak. Oh iya. Iya, sunnahnya. Seperti itu kita ngamalkan. Seperti itu. Nah itu. Dari mana Pak? Dari Karangpanas Habib. Dari Karangpanas. Iya. Pak. Iya, begini Habib. Sekarang kan ada aplikasi Al-Quran di HP. Ya. Oh iya, betul. Apakah boleh kita membawa HP ke kamar mandi gitu? Yang ada aplikasinya? Yang ada aplikasi Al-Quran. Boleh Pak Ustadz, kan ada aplikasi di dalam HP, ada Al-Quran. Tadi saya buka juga kebetulan. Tadi sore saya buka, ada di HP kami, ada aplikasi, ada Qurannya kebetulan. Pertanyaannya, apakah boleh HP tersebut dibawa masuk kamar mandi? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Dengan syarat jangan kita pas kita lagi buang air besar kita buka aplikasi itu. Jelas? Sambil ngaji Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh. Ini soleh banget namanya. Sampai dalam kamar mandi baca Quran. Ini tidak boleh. Sama seperti ada orang baca koran di kamar mandi. Ini keterlaluan banget nih juga. Rajin betul sampai dia bawa koran. Jangan. Di kamar mandi itu kita dianjurkan cepat-cepat keluar, selesaikan. Kadang-kadang kita mohon maaf Bapak Ibu, pasti kadang-kadang tangan kita usil, ngelihat bungkus sampo baca, ini baca, ada saja mau dibaca. Kalau enggak keran kita mainkan sambil buang air besar, ada saja diputar. Makruh ini, jelas mah? Makruh. Dan tidak sunnah ketika buang air besar sambil berludah. Berludah itu jangan. Buang air kecil sama buang air besar tidak usah sambil berludah, kurang bagus. Di kitab Imam Al-Ghazali nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Jangan sambil berludah. Jangan ngelihat ke atas juga. Jangan ngelihat ke bawah, apalagi ngelihat yang keluar. Penasaran. Tadi saya makan durian, apa yang keluar ya? Jelas. Sunnahnya apa? Ngelihat depan. Kita ngelihat ke depan. Cuma pintu ditutup, jangan saling lihat. Ya, ayo pertanyaan yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak sebelum ke Ibu-ibu? Bapaknya ada? Tidak ada? Ibu-ibu silakan, ada pertanyaan Ibu-ibu? Ayo di belakang silakan kasih buat ibu-ibunya. Kasih kesempatan buat ibu-ibu, nanti protes. Karena orang yang memuliakan perempuan juga termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Orang yang menghinakan perempuan bahaya besok di akhirat. Karena pesannya Rasul sebelum wafat, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Jaga perempuan, jaga perempuan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau nanya tentang renggang dalam saf. Renggang dalam saf karena berjarak gitu. Jarak dalam saf kan disunahkan dan diwajibkan untuk merapatkan saf. Kebanyakan di sini ibu-ibu saja besar-besar, jadi apanya besar-besar ini? Sajadah. Oh, orangnya apa sejadahnya? Sajadahnya, orangnya juga. Oh, orangnya juga kan?
Ya Allah. Jadi ketika berdiri kelihatan sapnya renggang. Iya. Hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, Masya Allah, ketika ada makmum masbuk yang di belakangnya setelah salam kan makmum masbuk berdiri, kemudian makmum yang di depannya mungkin ada keperluan mau pulang, jadi melewati makmum masbuk yang di belakang. Hukumnya juga bagaimana? Iya. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan pertama tentang soft solat. Soft solat sunnah rapat, bukan wajib ya, sunnah rapat. Tapi sunnahnya ini bukan sunnah sembarangan, baik laki maupun perempuan. Kalau orang softnya rapat, baik laki maupun perempuan, jelas rapat softnya ini, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang pertama kata Rasul, dikhusyukkan solatnya, dibuat khusyuk. Kalau orang renggang solatnya, softnya ini, pasti dia nggak khusyuk solatnya sudah. Dia nggak mungkin khusyuk. Tapi enakan begini Pak Ustaz, nggak mungkin khusyuk sudah. Yang kedua, disatukan hatinya sama Allah orang yang merapatkan soft. Berarti lawan katanya kalau dia renggangkan soft, ini Allah tidak satukan hatinya. Jelas? Pertanyaannya Pak Ustaz, kita kalau laki kan rapat, tapi kok ibu-ibu nggak rapat? Apakah harus ibu-ibu rapat? Harus ibu-ibu rapat. Enggak enak Pak Ustaz. Ini dia buat sop 5, di sana dia buat lagi 2, di sini buat lagi, terus sampai belakang. Boleh? Tidak boleh. Jelas tidak? Habis salam nggak apa-apa pencar. Tapi pas sholat dirapatkan sopnya, penuhkan sop ke depan, baru buat sop kedua. Jangan buat sop lanjutan sebelum penuh sop yang lain. Jelas apa tidak ini? Tidak boleh buat sop, buat sebelum penuh. Betul apa tidak ini Ibu? Jelas? Jangan sampai renggang. Biasa renggang di sini apa tidak? Hah? Apa? Oh jangan. Sejadah ini bukan ngapling. Saya bilang ke sejadah ini bukan kaplingan. Bukan berarti orang gelar sejadah terus nggak boleh nginjak sejadah kita. Awas, nih saya kapling, nggak boleh. Boleh lah. Nah, boleh nginjak. Surah rapat. Jelas? Yang kedua, Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yaitu pertanyaan tentang orang masbuk. Ketika dia masbuk berdirilah dia. Jelas? Kebetulan ini orang di depannya ini ada hajat. Ada hajat. Pertama anjurannya dia diem. Dia diem. Jelas? Dia diam pada saat tersebut untuk sampai selesai orang ini sholat. Jadi sutroh. Saya teringat ada ulama dari Malang hafal Quran. Punya sanad banyak. Dan hafal qiraat. Saya lagi sholat di belakangnya. Sampai 4 rakaat saya masbuk, dia tidak bangun-bangun sampai saya salam. Ini dia ngamalkan sunnah. Kecuali orang ini hajat betul. Begitu dia bangun, bolehlah dia bangun pada saat tersebut. Jelas bukan menjadi dia haram pada saat tersebut dengan dia bangun. Karena mungkin ada hajat pada saat tersebut. Jelas seperti tidak ini? Iya. Jadi ingat pesan saya buat ibu-ibu, rapatkan soft. Tidak boleh buat soft kedua dan soft ketiga sebelum penuh soft yang pertama dirapatkan soft. Makruh sholatnya. Kalau sudah makruh nggak dapat 27 derajat nanti. Jelas nggak dapat berapa? 27 derajat. Ibu-ibu salat berjamaah kan pingin dapat berapa? 27 kan? Nih gara-gara softnya salah berpengaruh dapatnya nggak dapat 27 derajat nanti. Makanya dirapatkan softnya tersebut. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Cukup ya? Insyaallah besok kita lanjutkan malam Kamis yang akan datang. Semoga kita dipanjangkan umur dan diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana fatub alaina taubah taghfir li kulli khubah اغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضل جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي
عليه عد الهب وآله وصحبه عدد طس السحب والحمد للإله في البدر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك